saya ngomong, kenapa sih si RO itu kok dibilang penyakit 3 huruf? Kan saya membahas. Gitu. Begitu. Jadi kalian juga pun yang typing-typing itu, negara itu membutuhkan ya. Negara membutuhkan ya. Itu kita itu jadi kontrol bagi negara ini gitu. Makanya penyuara-penyuara kayak kita-kita ini itu dibutuhkan di negara. Karena apa? No viral, no justice. Jadi sangat berbahaya kalau tidak ada yang kayak kita-kita ini gitu. Nggak bisa diatur, nggak bisa apa. Pokoknya bagi aku benar ya aku bela gitu. Nggak bisa. Baru yang aku bela ya. Rata-rata yang aku bela itu orang-orang susah semua. Nggak usah lu pansos. Ngapain gua pansos? Orang gua udah terkenal. Banyak pusing lo. Ya harus banyak pusing lah. Kalau kau bilang ngapain kau urusin hidup orang itu, yang ngomongin ngurusin hidup Ruben itu bilang Ruben penyakit 3 huruf tuh. Kalian ke sana. Dia juga ngurusin hidup orang. Ngapain kalian nggak ke sana? Kenapa kalian nggak ke sana? Karena kalian satu geng gitu. Kalian satu geng masalahnya. Kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau bukan artis kau bahas, memang aku bahas berita. Memang nggak kena. Nah, terus ada yang tadi katakan kan, BABA, BIB, COCO, NG, itu kalian jangan tiru orang-orang kayak gitu guys. Mulutnya itu rusak ya, mulutnya rombeng gitu. Lah emang ngapain kok lo yang sibuk, ngapain kok lu juga ikutan sibuk, ngapain? Bedanya gue itu berprestasi, kalian enggak. Nah ini kok setengah-setengah cowok. Ini yang kayak gini-gini memang dia disuruh dari ininya, dari junjungannya itu disuruh begitu. Naomi, thank you. Nah memang dia itu kayak gitu, memang dari junjungannya. Junjungannya memang kayak begitu guys. Nah sebentar habis itu, kenapa sih bahas rumah tangga? Nah, itu kayak begitu kata-katanya, nggak ada yang lain karena perintahnya itu dari situ. Lihat sebentar lagi guys ya, tugas kalian itu langsung ku blokir aja kok kalau bahas maksa kau. Terus habis ini pansos lu. Nah yang kayak gitu itu 3 kata keramat memang. Kalian lihat ya, kita lihat. Cewek cowok itu cong gitu yang kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini kayak gitu-gitu basar tuh. Nah, kalau ndak basar orang-orang yang suka-suka main-main ini loh. Good day. Main-main ini apa namanya? Main-main keyakinan. Itulah mainan mereka, tidak toleransi sama sekali. Iya. Iya. Hati-hati kau basar, nanti kau jadi tumbal loh. Tumbal proyek tuh. Oke, Cong. Nah, ini kayak Koni ini. Nah, kayak Koni ini. Memang dia ditugaskan begitu kan? Nah, iya kan? Nah, iya. Iya, hati-hati kalian jadi tumbal ya. Awalnya kalian diundang jadi tumbal. Ya, aku takut loh guys tuh. Oke, Cong, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu juga memang disuruh tuh. Jati diri kamu aja bingung. Nah kayak Sri Yohan ini ya, followersnya itu ndak ada sayang, ndak ada, paling 1.000 ke bawah. Ada yang juga apa cuman 1, 2, 3, itu baser itu namanya tuh. Susi aja tuh. Kalau kayak Ida ini bukan baser guys ya, jelas-jelas dia yang nyawer, yang bermodal, kurasa bukan baser itu ya. Ya kalian lawan-lawan dia ya sebelum saya merepet ya. Jadi aku berpikir begini ya guys ya. Tuh, Koni tuh kayak gitu-gitu. Jadi aku berpikir ini. Ini dia bilang lagi. Nanti kalau begini kau serang ya, kamu nanti ini kamu ketik-ketik ya di situ bilang cong gitu, bilang ini. Dari itu guys. Iya, katanya dia nak mau campur rumah tangga orang. Lebih follower lu banyak karena julid. Ya biarin aja daripada kau. Aku lebih berprestasi daripada kalian ya. Kalian coba ya. Coba aku kasih naik ya. Coba ini.
Siapa ini? Lah, Sri Yohan ya. Coba aku kasih naik Sri Yohan. Kasih naik aja. Ah, coba. Ayo, Sri Yohan naik, Sri Yohan. Thank you, Ilin. Terima kasih loh. Nah, kayak gini-gini bukan buzzer ini. Ya, bermodal dia. Tuh. Dinaikin nggak mau, dinaikin nggak mau. Beraninya itu cuma ketik-ketik. Karena tugasnya itu 350 itu khusus ngetik aja. Kalau bagian naik itu lain urusannya. Ya, nggak berani kok. Iya, dari kemarin. Dari kemarin. Aku membahas ya guys ya. Masalah Tanfar ya. Masalah Tanfar ya. Ya, maksudnya kan begini, dia itu adalah kan apa namanya ya, seorang anak muda yang berprestasi gitu kan. Berprestasi terus anak muda yang apa namanya ya, cukup lembut, cukup sopan gitu kan. Tuh. Akhirnya apa namanya? Mendapatkan hal-hal yang begitu ya. Padahal sebenarnya kan dia di ini sama siapa namanya? Diberikan dari orang tuanya. Ida Jamal, thank you. Diberikan sama orang tuanya itu ya dengan maksud dan tujuan itu biar maksudnya dia itu mendapatkan kasih sayang yang lebih daripada lebih lagi gitu kan. Tetapi kenyataan yang diterima ternyata sungguh tragis gitu ya kan. Sungguh tragis ya guys ya. Jadi apa saya nggak bisa berkata-kata ya. Sebenarnya kan kalau anak kecil kayak begitu-begitu ya kan, eh itu memorinya itu dia tidak akan pernah lupa guys. Memori kayak gitu-gitu itu tidak akan pernah lupa. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Dulu kan apa namanya, aku kan di verbal ya, kekasaran verbal ya, dibilang misalkan kamu ini kayak gini 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 gitu. Koko udah lihat Oke Son belum? Udah capek aku. Siapa itu yang suruh lihat aku Oke Son? Hera Felani belum sayang. Ya, kalian jangan mengadu-ngadu sama aku ya. Kalian mengadu sama yang maha kuasa ya. Nah, dapat dia Ella bahasa Sarwenda gift cair. Kau kan iri kamu. Aku kan memang banyak yang nyayangin, gak kayak kau Basar. Ih, kamu iya, kalau bukan kau yang nyawer ya, kau nggak usah ngatur kalau bukan donatur, sama kayak junjunganmu itu ya. Baru kali ini aku melihat ya, ada orang yang meminta lebih galak daripada yang diminta. Di dunia ini aja sekarang ini, ya. Iya, yang meminta itu lebih galak daripada yang meminta. Ih, pusing saya ini dunia-dunia zaman-zaman sekarang ya. Iya kan? Zaman sekarang itu kok yang minta lebih galak daripada yang diminta. Pusing saya kan? Jadi, apa namanya? Betul kok, iya. Lanjut terus kok. Tapi enggak apa-apa, guys. Kalian yang apa namanya, yang punya hati, yang sepaham dengan saya gitu ya kan? Ada yang hujat tapi banyak yang dukung ya. Hal-hal itulah yang membuat saya itu semangat gitu. Semangat 45 guys ya. Oke, Cong, kau yang Cong Koni. Hah? Koni. Koni Cong. Koni Cong, Koni. Kau yang Cong Koni. Ya. Ngulang dia kok. Dia iri karena ada yang nyawer aku kan, makanya dia iri. Oke, saya coba ya, kita tanya-tanya ya kepada. Iya saya, gak usah kau nyaut-nyaut kau nih, kau nggak diajak nih kok nih. Mimi Peri, apa yang dia mau lakukan ini? Kita lihat aja, lihat aja. Koko bobo udah malam. Narasi. Ini harus dipertahankan kok. Ini harus dipertahankan. Koko Ya. bobo udah malam. Dia nggak berani bicara. Apa lah dia di atas saja, Oke, di atas saja dia. Ini, kamu diam aja di situ. Kamu itu buat jaga ini ya, biar kami di sini tidak kena santet ya. Oh, kena santet sumpah. Mute ya.
Mute. Oke, silakan Mayre, silakan, silakan. Mayre, silakan. Maira dulu. Aku cari inspirasi sama teman. Mayra, silakan Mayra. Oke, aku udah apa ya, minta maaf ya teman-teman, aku agak telat untuk menganalisis ini ya, karena ada kesibukan lah ya. Nah, aku ngeliat ada 5 story dari Betran Putra Onsu ini, Betran Peto ya. Nah, ternyata informasi yang diberikan dari masing-masing itu ada eh, hal tersendiri yang ingin dia ungkap, yaitu ya kan. Nah, dari story pertama sampai dengan yang kelima ada. Nah, kalau dari story yang pertama saya melihat eh, ada poin-poin informasi yang ingin diberikan oleh Betran, yaitu yang pertama adalah di Instagram story yang pertama ya. Instagram story yang pertama dia ada poinnya adalah yang pertama dia menuntut untuk berhenti membenci atau menaruh dendam terutama kepada tantenya nih. Kemudian yang kedua ada seakan-akan rahasia yang dipendam, ya kan? Dan ini yang turut serta bikin aku wow ada rahasia apa kayak gitu. Kemudian ada tuduhan memutus rezeki di situ. Kemudian Betran juga mengatakan ada teguran Tuhan, dan yang terakhir yang paling tidak kalah gongnya adalah dugaan adanya kekerasan fisik itu. Nah, kemudian maknanya adalah kalau kita melihat ya pada foto ini semuanya caps lock. Kalau caps lock itu agak agak lain ya dari segi psikologi, itu seperti luapan kemarahan, penegasan dan sebagainya. Nah, ini juga bermakna bahwa sepertinya Maaf, Koko ciumin aku, guys. Koko nyiumin aku. Sepertinya Betran ini sudah di puncak kesabarannya ya. Dari seorang anak yang awalnya memilih diam demi menghormati keputusan orang tua angkatnya, tetapi akhirnya berani untuk speak up. Ini memperlihatkan konflik internal keluarganya yang sangat pelik ya, di balik layar kehidupan selebriti. Yang ini juga ada opini publik di dalamnya, ada pemutusan hubungan rezeki, hubungan rumah tangga, sampai trauma fisik masa lalu. Ya, nah itu dari yang pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat story Instagram yang kedua, ya story Instagram yang kedua itu dia mengatakan bahwa, waduh, tunggu ya. Mimi boleh diam nggak, Mimi? Mimi boleh diam nggak? Nah, story Dia Instagram, fokus. ya nggak fokus aku beneran semua. Story Instagram yang kedua adalah ada poin-poinnya ya. Ada poin-poinnya. Di story Instagram yang kedua ini agak lain ya. Karena ada poinnya adalah seakan-akan ada yang mengatakan bahwa diduga ya. Ini analisis saya pribadi. Poin informasinya yaitu ada tuduhan rencana jahat sejak lama ya di situ. Kemudian ada penghinaan dan merendahkan ayahnya. Kemudian adanya hasutan terhadap keluarga yang di NTT. Kemudian adanya doktrin dari lingkungan sekitar, dan Betran juga mengatakan di situ alasannya keluar dari rumah Sarwenda dan pindah ke rumahnya Ruben Onsu, dan juga ada tantangan untuk pengakuan dosa. Nah, maknanya adalah bahwa kita lihat ada konflik rumah tangga yang meruncing, yang tidak bisa diselesaikan lagi secara private hingga tumpah ke ruang publik. Nah, di sini juga memperlihatkan loyalitas dan keberanian daripada Betran Onsu untuk mengambil posisi tegas, pasang badan, menyuarakan kebenaran untuk membela hak dan nama baik ayahnya, ya, yang selama ini diam dan tidak melawan. Itu di Instagram story yang kedua. Maaf ya agak panjang supaya kita jelas ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian di Instagram story yang ketiga,
poin utamanya yaitu adanya dia menyiratkan di situ ya mengirimkan pesan bahwa adanya tuduhan obsesi dan manipulasi ya. Di sini ada kata gila pujian dan sebagainya ya. Kemudian ada hasutan terhadap anak-anak terutama kepada adiknya, ada isu pindah keyakinan masuk ke sini, adanya keinginan untuk damai, dan yang terakhir adanya drama tentang sakit dan rumah sakit. Maknanya adalah di sini adalah kalau saya melihat di sini puncaknya dalam story-nya di situ ya, dia ada benturan antara realitas yang dialami oleh anak-anak dalam rumah itu dengan narasi palsu atau pencitraan yang sengaja dibangun oleh pihak tertentu di media sosial atau di circle terdekat mereka. Ini yang saya lihat di Instagram story yang ketiga. Nah, Instagram story yang keempat di sini adalah Betran ya. Betran menyatakan pernyataan sikapnya ya. Kenapa dia berbicara? Kemudian adanya masuk tentang laporan KPAI ya. Adanya tudingan atau tuduhan perusakan nama baik ya. Kemudian adanya masuk lagi pengakuan tindakan kekerasan dan upaya penghasutan. Di sini diulangi ya, di sini diulangi. Maknanya adalah bahwa dari story ini dia membela secara emosional sebagai anak pelindung ayah kayak gitu. Di sini terlihat rasa frustasi, luka batin yang kalau saya melihatnya ini sudah lama dipendam, adanya keberanian untuk melawan ketidakadilan atau melawan narasi sepihak yang menyudutkan keluarganya di ruang publik. Nah, itu yang di Instagram story yang yang keempat. Nah, terakhir Instagram story yang kelima yang sangat pendek. Poin-poin utamanya adalah permintaan sang ayah untuk bertemu anak. Sekali lagi Betran ya mengeluarkan suara mewakili ayahnya bahwa hanya ini loh permintaan ayahnya ketemu dengan anaknya. Dia juga mengatakan di situ hambatan pertemuan. Dia kecewa ya, kok susah banget ya. Itu ungkapannya menginformasikan kepada kita hambatan pertemuan. Kemudian dia memberikan juga informasi tersirat mengenai taktik pengalihan isu. Artinya di situ Betran mengatakan seakan-akan ya mengungkit atau mencari kesalahan pihak lain demi membela diri. Nah, makna yang tercantum di Instagram story yang kelima ini adalah atau yang terakhir ada frustasi, ada ketegangan hubungan pasca perceraian orang tua angkatnya. Ada juga konflik internal mengenai keinginan ayah dan pembatasan atau menutup aksesnya. Saya sudah tidak lagi mengatakan pembatasan karena ini belum bertemu, tertutupnya akses untuk bertemu anak. Di mana pihak ketiga pada situasi ini dianggap sebagai penghalang atau turut memprovokasi interaksi alami antara ayah kandung dengan anak-anaknya. Nah, itu teman semuanya ringkasan story ya Instagram. Nah, saya akan coba untuk posting ya satu persatu ya. Seperti itu. Silakan ayo kita diskusikan. Oke, Libra, silakan Libra. Libra. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Mute. Nyimak aja. Kalau nyimak di bawah aja Libra ya. Kalau nyimak ya, nyimak ya. Aku sih itu nggak benar juga kalau mukul ponakan sendiri itu kan, bener nggak sih? Kan ada VT-nya juga kan di mana di beranda TikTok ini yang dijewer sing apa
Veteran dijewer sama tantenya sendiri itu kan ada juga buktinya itu. Oh iya ada, aku nggak lihat. Ada VT-nya itu tentang Onyo. Barusan aku lihat di Brenda. Nanti di share ya. Mm-mm. Ya Terus itu gimana? menurutku itu menurutku itu VT-nya pada waktu itu, VT yang beredar itu udah lama. Pada waktu itu katanya iya. itu adalah Sarwenda lagi kerasukan. Katanya Mm-mm. itu ya, yang Mm-mm. ada kayak menampar matanya Ya kayak aku tahu itu. membelah Itu mata gitu. Ya kan itu. pernah ada itu kayak channel Bukan YouTube-nya itu. Sarwendanya, tapi ini yang itu adiknya yang jewer. Lain ini. Berarti ini Ini berita lain. baru ini. Ini adiknya yang jewer Onyo. Adiknya yang jewer Onyo kan. Yang dibahas yang Onyo itu yang tidak orang tidak ketahui alias tidak pernah ada di tayangan manapun. Iya. Hmm. Kan tadi kan VT-nya udah keluar itu yang adiknya jewer Onyo itu, yang jewer sampai Onyo kesakitan itu kan ada buktinya itu. Oke. Betul kan? Aku Itu belum kan lihat, juga nanti di share ya. ya menurutku itu juga salah sih. Menurutku itu juga salah. Kenapa tantenya sejati itu sama Onyo? Kasihan kan Onyonya dibegituin. Menurutku sih itu salah bener. Kan harusnya KPAI Onyo di pihak Ruben sih menurutku. Bener. Oke. Itu sih Jay. Oh. Pokok.